Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pniel Basaria dengan NIM 20400-548. Saya akan menjelaskan salah satu industri keuangan non-bank, yaitu asuransi. Perkembangan asuransi di dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan dan mencapai puncak pertumbuhan signifikannya pada era revolusi industri, di mana era mekanisasi pertanian dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone atau laptop, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan. Pada tahun 1927 di Brussels, Belgia, lahirlah International Conference of Sickness Insurance Funds and Mutual Benefit Societies yang disponsori oleh International Labour Organization. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada tahun 1935 menandatangani Social Security Act yang menjadi dasar santunannya yang bisa diterima ahli waris. Berkembangnya asuransi di Indonesia tercatat pertama kali dengan didirikannya sebuah perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang bernama Semarang Sea yang berdiri pada tahun 1816. Perusahaan sejenis yang berkembang pada tahun-tahun yang sama juga ialah Javasi, Arjoeno, Veritas, dan Merkurius. Asuransi jiwa yang pertama kali muncul di Indonesia adalah Bumi Putra pada tahun 1912 di daerah Magelang, yang diprakarsai oleh seorang guru yang bernama MNG Dwi Joswojo sebagai perusahaan asuransi dengan bentuk badan usaha bersama. Dan asuransi non-jiwa pertama ialah NV Indis Lloyd yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia. Tahun 1953 berdirilah suatu perusahaan reasuransi profesional swasta, yakni Maskapai Reasuransi Indonesia atau Marain, yang disusul oleh pendirian PT Reasuransi Umum Indonesia atau Indore, yang adalah perusahaan reasuransi milik pemerintah. Pencapaian penting bagi eksistensi asuransi di Indonesia adalah dengan terselenggaranya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia atau KANSI yang diselenggarakan pertama kali pada 25-30 November 1956 di Bogor, yang bertujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerja sama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, realisasi aktif terhadap pembatalan konversi meja bundar atau KMB, dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres inilah yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi Indonesia atau DAI pada 1 Februari 1957. Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia atau FAPI, yang menaungi semua asosiasi usaha perasuransian di Indonesia, menyusul berdirinya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI, dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia atau AAJSI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI, serta bergabungnya Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia atau AAAI ke dalam FAPI. Dan pada tahun 2010, nama FAPI kemudian diubah menjadi Dewan Asuransi Indonesia. Pengertian asuransi. Asuransi memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Profesor R. Sukardono menerjemahkan kata asuransi yang berasal dari verzekeraar dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung risiko. Sementara verzekerde dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Profesor Wirjono Rojodikoro memakai istilah asuransi sebagai serapan dari asurian dalam bahasa Belanda, yang berarti penjaminan untuk penanggungan dan terjamin untuk tertanggung. Dalam suatu skim asuransi, ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan sebagai timbal balik, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Sehingga secara umum, asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Pasal 246 KUHD menyatakan asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian
di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk A. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau dalam ayat B, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana. Unsur-unsur asuransi. Unsur-unsur asuransi ialah 1. Pihak-pihak. Pihak-pihak itu terdiri dari yang pertama ada penanggung. Dalam pasal 246 KUHD, bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak dapat istilah penanggung, melainkan langsung disebutkan perusahaan asuransi umum dan jiwa dan usaha perasuransian yang berkaitan dengan jasa pertanggungan atau pengolahan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produksi asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau penilaian kerugian asuransi. Kedua ada tertanggung, sebagaimana dalam pasal 246 KUHD merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Ketiga ada pemegang polis. Istilah pemegang polis tercantum dalam Undang-Undang Perasuransian yang menjelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan dirinya berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau resiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain. Selanjutnya ada status atau pihak-pihak, yakni penanggung harus berstatus sebagai perusahaan atau badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT, perusahaan perseroan atau persero, atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan. Objek asuransi. Yang menjadi objek asuransi dapat berupa benda atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut, ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Selanjutnya ada peristiwa asuransi, merupakan perbuatan hukum atau legal act berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung. Mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi. Dasar pengaturannya ialah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320, 1321, dan 1338 BW. Selanjutnya ada hubungan asuransi, merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang adalah suatu keterikatan yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas. Selanjutnya ada tujuan asuransi, dijelaskan dalam pasal 268 KUHD. Selanjutnya ada risiko dan premi yang terdapat dalam pasal 246 KUHD dan pasal 256 ayat 7 KUHD. Selanjutnya juga ada adanya evenement atau peristiwa tidak pasti dan ganti kerugian terdapat di pasal 256 angka 4 KUHD. Selanjutnya ada syarat-syarat yang berlaku dan polis asuransi. Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi, yaitu yang pertama ada insurable interest, yakni hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan.
Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 dan 268 KUHD yang mensyaratkan bahwa kepentingan tersebut harus terhadap 3 unsur di dalamnya, yakni dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Selanjutnya ada utmost good faith, ialah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi, dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan. Prinsip ini merupakan tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik diminta maupun tidak, secara lengkap dengan akurat. Selanjutnya ada indemnity. Sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 252, 253, dan 278 KUHD, maka pihak menanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu. Selanjutnya ada proximate cause, penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu. Selanjutnya ada subrogation. Setelah klaim dibayar, maka ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung. Maka, ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung, dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD. Selanjutnya ada contribution. Penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama, namun kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagai diatur dalam pasal 278 KUHD, yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara dan dibayarnya premi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Selanjutnya terdapat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1249/KMK 013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, dan KMK RI Nomor 1250/KMK 013/1998 tentang usaha asuransi jiwa. Contoh kasus. Contoh kasus yaitu tentang kasus asuransi kesehatan Allianz. Kasus ini terjadi karena penolakan klaim asuransi kesehatan yang diajukan oleh Handoyo dengan perusahaan asuransi Allianz. Sebelum saya menguraikan dasar penolakan klaim asuransi yang diajukan ahli waris tertanggung atau Handoyo oleh PT Allianz, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kronologisnya. Jadi, Handoyo, istri dan anaknya telah mengasuransikan pada perusahaan asuransi PT Allianz dengan manfaat yang pertama, kematian normal dibayarkan 150 juta rupiah. Yang kedua, kematian akibat kecelakaan sebesar 300 juta rupiah ditambah atau termaksud dengan dana investasi. Jika Handoyo hidup sampai dengan akhir, maka asuransi semua dana investasi yang terbentuk itu akan dibayarkan juga. Asuransi dengan masa pertanggungan selama 10 tahun tersebut dimulai sejak perjanjian asuransi ditutup, yaitu tanggal 10 September 2006 sampai tanggal 10 September 2016 dengan premi pertanggungan sebesar Rp8.154.000 per tahun dibayar selama 5 tahun. Sebelum Handoyo sepakat pada asuransi tersebut, semua telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT Allianz seperti SPAJ, pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau klinik laboratorium yang ditunjuk oleh PT Allianz. Pada masa pertanggungan berjalan 13 bulan 9 hari, Handoyo meninggal dunia di rumah dengan kondisi tidak sempat dibawa ke dokter dan rumah sakit. Jenazahnya kemudian dikremasikan di Krematorium Nirwana Bekasi. Handoyo sebagai tertanggung berhak untuk mendapatkan klaim asuransi. Sehingga setelah memenuhi persyaratan pengajuan klaim, sebagaimana dalam polis, para waris mengajukan klaim pertanggungan sebesar 150 juta. Namun, penanggung menolak membayar klaim tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan pada hasil penelitian pihak PT Allianz, diketahui bahwa pada saat pengajuan SPAJ yang telah terjadi misrepresentasi yang bersifat material.
yang mana menyangkut masalah keterangan yang diberikan oleh tertanggung tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya dari hasil penelitian yang mereka lakukan didapatkan fakta bahwa tertanggung sebelum masuk asuransi pernah dirawat atau konsultasi ke Rumah Sakit Siloam, pernah dirawat juga di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Semua pemeriksaan dan perawatan ini tidak diungkapkan dalam SPAJ dikarenakan sudah terjadi pada 2 tahun sebelumnya. Penyakit-penyakit tersebut tidak dapat dideteksi oleh tipe pemeriksaan yang telah dipersyaratkan penanggungan, tetapi hanya dapat dideteksi dengan pemeriksaan khusus seandainya tertanggung telah mengungkapkannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, penanggung berkesimpulan bahwa tertanggung telah terbukti beritikat tidak baik dan melakukan misrepresentasi atau fakta yang tidak dibuka. Dengan terbuktinya misrepresentasi tersebut, penanggung telah melakukan re-underwriting atau seleksi ulang penerimaan asuransi untuk menentukan materialitasnya terjadi misrepresentasi. Hasilnya, apabila fakta perawatan tersebut diketahui sebelumnya oleh penanggung niskaya, pertanggungan telah diterbitkan dengan syarat-syarat yang sama. Dengan demikian telah terbukti bahwa misrepresentasi yang telah terjadi bersifat material. Analisa kasus. Jadi, tadi adalah kronologis kasus kenapa PT Allianz tidak menerima klaim oleh Handoyo. Sekarang kita masuk ke pembahasan atau ke pengembangannya. PT Asuransi Allianz yang menolak klaim asuransi yang diajukan oleh ahli waris Handoyo atas meninggalnya Handoyo sebagai salah satu tertanggung uang sebesar 150 juta rupiah, yang berarti PT Asuransi Allianz tidak mengakui polis asuransi tersebut karena dalam polis telah disebutkan termasuk sebagai bentuk kerugian yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Ini berarti bahwa non-disclosure of fact termasuk suatu kerugian yang dijamin oleh asuransi sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak klaim tertanggung oleh PT Allianz. Pembatalan perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak terdapat di dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata. Meskipun demikian, perjanjian asuransi yang bersifat timbal balik itu dapat diakhiri dengan cara membatalkan perjanjian tersebut, namun pemutusan tersebut tidak dengan sendirinya, melainkan harus dengan putusan pengadilan sebagaimana dalam pasal 1266 KUH Perdata. Putusan pengadilan harus dilakukan meskipun dalam polis tercantum syarat batal. Perjanjian tidak batal dengan sendirinya, melainkan haruslah mengajukan permohonan pembatalan. Hubungan antara Handoyo dengan PT Allianz didasarkan pada perjanjian asuransi sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 junto pasal 246 KUHD. Unsur-unsurnya terdiri adanya pihak-pihak, adanya peralihan resiko, ada tertanggung kepada penanggung, peristiwa yang tidak tentu, ganti kerugian. Perjanjian asuransi yang dibuat dengan PT Allianz dengan Handoyo telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Handoyo telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh PT Allianz. Sehingga sejak ditutupnya perjanjian asuransi sebagaimana dalam pasal 257 KUHD yang berarti persyaratan akan kondisi yang dipertanggungkan sebagaimana dalam pasal 251 KUHD telah terpenuhi. Tindakan PT Allianz masuk dalam wan prestasi. Klasifikasi tidak melakukan apa-apa yang disanggupi untuk dilakukannya. Dengan adanya wan prestasi yang dilakukan oleh PT Allianz memberikan hak kepada ahli waris Handoyo untuk menggugat ganti kerugian. Mengenai bentuk ganti kerugian atas dasar wan prestasi berdasarkan pasal 1243 junto pasal 1246 KUH Perdata menentukan bahwa biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya terdirilah pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya. PT Allianz menolak klaim yang diajukan oleh ahli waris Handoyo dengan alasan tertanggung telah terbukti beritikat tidak baik dan telah melakukan kesalahan dalam pemeriksaan. Di sini faktanya yang tidak dibuka, dan juga telah melakukan re-underwriting atau seleksi ulang penerimaan dari asuransi untuk menentukan materialitasnya mispresentasi. Alasan tersebut adalah tidak berlandaskan hukum karena asuransi adalah suatu perjanjian, sehingga dengan ditutupnya perjanjian asuransi berarti keterangan yang diberikan tentang kondisi dari tertanggung mengenai riwayat
penyakit yang diderita oleh Handoyo telah disampaikan kepada pihak PT Allianz dan diterima oleh PT Allianz. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi berarti tidak mempermasalahkan mengenai kondisi Handoyo sebagai tertanggung. Selain itu, pihak PT Allianz tidak menggunakan haknya untuk meminta pemeriksaan kesehatan tertanggung oleh dokter konsultan yang ditunjuk oleh penanggung. Hal ini berarti bahwa PT Allianz telah melepaskan haknya sebagaimana pasal 7 syarat-syarat umum polis PT Allianz. Dilepaskannya hak untuk melakukan pemeriksaan ulang akan kondisi tertanggung bila kenyataan PT Allianz menolak dengan mencari kesalahan tertanggung, yang mana berarti PT Allianz tidak melaksanakan perjanjian asuransi dengan itikat baik. Kesimpulan. Jadi, dapat saya simpulkan di sini, penolakan klaim yang dilakukan oleh PT Allianz yang diajukan oleh Handoyo tidak dibenarkan menurut hukum, karena PT Asuransi Allianz tidak mengakui polis asuransi. Dalam polis telah dijelaskan bentuk kerugian yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Hal ini berarti bahwa fakta yang tidak dibuka termasuk suatu kerugian yang dijamin oleh asuransi sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak klaim tertanggung oleh PT Asuransi Allianz. Upaya hukum yang ditempuh oleh Handoyo untuk mendapatkan klaim atas kerugian yang diderita tersebut menyelesaikan secara damai permasalahan mengenai penolakan tersebut, karena PT Allianz tidak dapat membatalkan polis secara sepihak sebab telah terikat suatu perjanjian asuransi dengan Handoyo, dan perjanjian tersebut sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur asuransi dan syarat-syarat perjanjian asuransi. Sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, PT Allianz dapat dikualifikasikan telah melakukan one prestasi, yaitu dia tidak memenuhi kewajiban yang timbul dalam perjanjian asuransi, membebankan kepada PT Asuransi Allianz untuk membayar klaim asuransi disertai dengan penggantian biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan pasal 1243 junto pasal 1246 KUH Perdata. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.